Hai hai, selamat berjumpa dan belajar kembali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dengan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS kelas 5, yaitu dari bab 4. Mari berkenalan dengan bumi kita. Topik pembelajaran hari ini yaitu topik A. Ada apa saja di bumi kita? Materi pokoknya yaitu tentang relief bumi, yaitu litosfer dan hidrosfer. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik mendeskripsikan bentuk muka alam di daratan dan perairan yang ada di sekitar. 2. Peserta didik mengelaborasikan pemahamannya tentang litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, coba ada pertanyaan esensial terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana bentuk permukaan bumi kita? Kemudian, apa itu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer? Nah, anak-anak hebat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi kita tidaklah rata dan mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, daerah yang terisi oleh air, dan ada pula daerah yang kering. Bentuk permukaan bumi yang memiliki perbedaan tinggi rendah ini dikenal dengan istilah relief. Para ilmuwan membagi bumi menjadi 3 bagian, yaitu litosfer atau daratan, hidrosfer atau perairan, dan atmosfer atau udara. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi yang padat meliputi kerak bumi keras dan kerak bumi rapuh. Lapisan litosfer ini juga membentuk bukit, pegunungan, dataran tinggi, hingga dataran rendah. Bagian litosfer yaitu bukit. Bukit merupakan tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah daripada gunung. Contoh bukit yang ada di Indonesia adalah Bukit Asah di Karangasem, Bali. Kemudian ada Bukit Merese di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Bagian litosfer, gunung. Gunung merupakan bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter. Contoh gunung yang ada di Indonesia yaitu Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur dan sebagainya. Bagian litosfer yaitu lembah. Lembah merupakan wilayah bentang alam yang berada di sekitaran gunung atau di bagian kaki gunung. Contoh lembah yang ada di Indonesia adalah Lembah Baliem di Papua, Lembah Harau di Sumatera Barat, dan sebagainya. Bagian litosfer, daratan rendah. Daratan rendah merupakan bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Contoh dataran rendah yang ada di Indonesia yaitu dataran rendah Pantura di Jawa Tengah dan juga dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan dan sebagainya. Bagian litosfer yang terakhir yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi, ya sekitar 700 meter di atas permukaan laut, dan juga memiliki permukaan yang rata. Contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Juga ada dataran tinggi Alas di Aceh dan sebagainya. Lapisan litosfer ini
juga disebabkan karena pada litosfer terjadi aktivitas tektonik berupa pergerakan lempeng samudra dan lempeng benua. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Bagian bumi yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi semua air di bumi, berupa air permukaan yang cair, air dalam tanah, hingga uap air di atmosfer. Hidrosfer menjaga ketersediaan air di bumi lewat siklus air atau siklus hidrologi yang terjadi di air tawar atau laut. Bagian bumi yang ketiga yaitu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari semua udara di bumi yang bisa dihirup dan digunakan makhluk hidup. Atmosfer menyediakan oksigen, karbon dioksida, dan gas nitrogen yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Di dalam atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Lapisan tersebut yakni troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama yaitu bagian troposfer. Troposfer merupakan bagian paling bawah atmosfer bumi, berkisar 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Troposfer adalah lapisan udara yang menempel di permukaan bumi. Lapisan ini adalah lapisan paling rendah dari yang lainnya. Lapisan troposfer ini menjadi tempat dari semua jenis cuaca, perubahan suhu, hembusan angin, dan kelembapan. Lapisan atmosfer yang kedua yaitu stratosfer. Lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Lapisan stratosfer jadi tempat terbangnya pesawat. Di dalam lapisan ini terdapat lapisan penting, yakni ozon. Di stratosfer inilah sinar dari ultraviolet disaring sekaligus diserap, sebab telah mengandung ozon terlalu banyak. Puncak stratosfer dibatasi oleh lapisan stratopause, yang merupakan batas antara stratosfer dengan mesosfer. Lapisan atmosfer yang ketiga yaitu mesosfer. Daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Mesosfer merupakan lapisan yang penting bagi bumi, sebab lapisan ini merupakan penghalau benda luar angkasa. Jadi sebelum jatuh ke permukaan bumi, benda ruang angkasa akan dibakar dan diurai menjadi debu di lapisan ini, yaitu di lapisan mesosfer. Lapisan atmosfer yang keempat yaitu termosfer. Daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi. Sebelum dikenal yang namanya satelit, lapisan ini berfungsi untuk membantu memancarkan gelombang radio. Sebab di dalam lapisan atmosfer termosfer inilah gelombang radio bisa dipantulkan. Dan lapisan atmosfer yang terakhir yaitu eksosfer. Daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Eksosfer adalah lapisan atmosfer yang berada di bagian paling luar. Lapisan terluar pada atmosfer ini sering disebut pula sebagai ruang antar planet dan geostasioner. Lapisan eksosfer ini sangat berbahaya
karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari ruang angkasa. Itulah penjelasan tentang materi topik A, yaitu apa saja yang ada di bumi kita. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel pembelajaran ini dengan klik like, share, komen, serta subscribe channel tersebut. Juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terupdate. Sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa dan bye.